Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prakarya akan membuat tugas video mengenai karpet dari Turki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adetera. Nama saya Hanif. Saya Ridwan. Saya Alif. Saya Meli. Saya Saila. Saya Sandra. Langsung saja ke video. Karpet Turki memiliki sejarah panjang yang berawal ribuan tahun lalu. Bukti tertua, karpet ditemukan di daerah Anatolia, Turki sejak abad ke-13. Awalnya, karpet digunakan oleh suku-suku nomaden sebagai alas untuk melindungi diri dari dinginnya cuaca gurun, sekaligus untuk menghiasi tenda mereka. Seiring waktu, karpet berkembang lebih jauh di masa Kesultanan Utsmaniyah. Karpet tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga menjadi simbol status sosial. Di istana, karpet dijadikan pajangan begah, bahkan dihadiahkan kepada raja-raja dan bangsawan dari luar negeri sebagai tanda persahabatannya. Nah, karpet Turki juga punya peran penting dalam perkembangan seni Islam. Motif-motif yang ditenun menggambarkan filosofi kehidupan dan ajaran keagamaan. Sampai sekarang, seni pembuatan karpet masih dipertahankan secara turun-temurun. Bahkan, beberapa desa di Anatolia masih menjaga teknik tradisional yang sama seperti ratusan tahun lalu. Proses pembuatan karpet Turki sangat rumit, memerlukan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan tinggi. Pertama, benang dipilih dari bahan wool, katun, atau sutra berkualitas. Bahan ini kemudian dipintal menjadi benang halus, lalu diberi warna alami yang berasal dari tumbuhan, akar, atau serangga tertentu. Misalnya, warna merah didapat dari akar madar, sedangkan warna biru dari tumbuhan indigo. Setelah benang siap, barulah dimulai proses menenun. Karpet Turki terkenal dengan teknik simbol ganda atau yang disebut Turkish knot. Berbeda dengan simpul biasa, simpul ganda ini membuat karpet lebih padat, kuat, dan awet hingga puluhan tahun. Setiap simpul diikat dengan tangan secara manual. Bayangkan, untuk karpet berukuran sedang dibutuhkan ribuan bahkan jutaan simpul. Karena itu, waktu pekerjaannya bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika ukurannya besar. Alat yang digunakan juga sederhana tapi penting, seperti alat tenun kayu, sisi logam untuk merapatkan simpul, gunting kecil untuk merapikan benang, seperti pengukur bola. Semua dikerjakan dengan teliti, sehingga setiap karpet punya kualitas dan motif yang unik. Karpet Turki bukan hanya indah secara visual, tapi setiap ornamen dan motifnya syarat dengan makna budaya. Filosofi yang mendasarinya berasal dari kepercayaan masyarakat Turki kuno hingga nilai-nilai Islam, misalnya motif bunga tulip melambangkan keindahan cinta dan kehidupan baru. Motif bintang dan bulan mencerminkan harapan serta petunjuk jalan dalam kegelapan. Ada juga motif geometris seperti segi delapan yang melambangkan keseimbangan dan kesempurnaan hidup. Setiap daerah di Turki juga memiliki ciri khas motif tersendiri. Karpet dari daerah Hereke terkenal halus dan rumit. Karpet Konya penuh dengan simbol keagamaan, sedangkan karpet Kayseri menonjolkan warna-warna cerah. Dengan begitu, karpet tidak hanya jadi benda dekoratif, tapi juga sebagai identitas budaya. Kalau dilihat dari sisi fungsi praktis, karpet Turki digunakan sebagai alas duduk, alas ibadah, dan penghias ruangan. Karpet dengan ukuran besar biasanya diletakkan di ruang keluarga atau ruang tamu, sementara karpet kecil sering dipakai sebagai sajadah. Jadi, karpet Turki bukan hanya kerajinan tangan, tapi juga karya seni yang syarat sejarah, budaya, dan filosofi. Semoga kalian jadi lebih mengenal dan mengapresiasi keindahan di balik karpet Turki.
Terima kasih sudah menyimak presentasi kami, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.